Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas latihan soal OSN IPA SMP tingkat provinsi. Kali ini yang kita bahas adalah soal tentang gaya gesek. Disimak sampai selesai ya videonya. Soal yang pertama, sebuah balok yang masanya 800 gram meluncur dengan kelajuan awal 15 meter per sekon pada lantai datar yang kasar. Karena pengaruh gaya gesekan, kelajuan benda berubah menjadi 5 meter per sekon setelah bergerak sejauh 20 meter. Besar gaya gesekan itu adalah, jadi yang diketahui dalam soal adalah massa benda 800 gram kita ubah menjadi 0,8 kg. Kelajuan awal 15 meter per sekon, kemudian kelajuan akhir yang disebabkan gaya gesekan adalah 5 meter per sekon, dan telah menempuh jarak 20 meter. Yang ditanyakan adalah gaya geseknya. Nah, di sini gaya gesek menimbulkan perlambatan atau mengurangi kecepatan benda yang bergerak. Kita tentukan terlebih dahulu besarnya perlambatan dari benda tersebut. Nah, di sini yang diketahui adalah V0, Vt, dan S. Maka rumus GLBB atau gerak lurus berubah beraturan yang kita gunakan adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S, di mana A adalah percepatan atau perlambatan. Jadi Vt adalah 5, jadi 5 kuadrat sama dengan V0-nya adalah 15, jadi 15 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S-nya 20. Jadi 25 sama dengan 225 ditambah 40A. 40A kita pindahkan ke ruas kiri, sedangkan 25 dipindah ke ruas kanan. Jadi, negatif 40A sama dengan 225 dikurangi 25. Negatif 40A sama dengan 200, kita dapatkan A sama dengan 200 dibagi negatif 40. Jadi, A sama dengan negatif 5 meter per sekon kuadrat. Nah, tanda negatif pada A artinya A-nya adalah perlambatan. Nah, sekarang kita substitusi ke rumus dari hukum Newton 2, yaitu jumlah gaya sama dengan M dikali A. Nah, di sini gaya yang bekerja hanya gaya gesekan. Jadi, gaya gesek sama dengan M-nya adalah 0,8, kemudian dikali A-nya adalah 5, jadi tidak perlu ditulis negatifnya. Kemudian jadi nilai dari gaya gesekannya adalah 0,8 dikali 5, yaitu 4 Newton. Kita dapatkan jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, sebuah benda diam di dasar sebuah bidang miring. Benda dipukul sehingga bergerak menaiki bidang miring sejauh 2,5 meter dan berhenti. Posisi vertikal benda pada saat itu terhadap posisi awalnya 1,5 meter. Jika massa benda 100 gram, laju awalnya 10 meter per sekon, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka besarnya gaya gesek antara benda dan bidang miring adalah, nah jadi pada soal ini gaya gesek menyebabkan benda berhenti. Jadi yang diketahui terlebih dahulu di sini S, yaitu jarak yang ditempuhnya 2,5 meter. Kecepatan akhirnya adalah 0 meter per sekon karena berhenti. Sedangkan posisi vertikal benda artinya H atau ketinggiannya adalah 1,5 meter. Massa bendanya adalah 100 gram atau 0,1 kg, sedangkan kecepatan awal atau V0 adalah 10 meter per sekon dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat.
Yang ditanyakan adalah besarnya gaya gesekan. Nah, sama di sini diketahui Vt, V0, dan S. Maka kita tentukan perlambatan dengan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A dikali S. Jadi 0 kuadrat sama dengan Vt-nya adalah 10 dikuadratkan ditambah 2 dikali A dikali S-nya 2,5. Jadi 0 sama dengan 100 ditambah 5A. 5A kita pindah ke ruas kiri. Jadi negatif 5A sama dengan 100 dikurang 0 sama dengan 100 ya. Kemudian nilai A-nya adalah 100 dibagi negatif 5, hasilnya adalah negatif 20 meter per sekon kuadrat. Nah, karena benda bekerja pada bidang miring, kita tentukan menggunakan rumus keuntungan mekanis dari bidang miring. Keuntungan mekanis adalah W per F, sedangkan pada bidang miring, keuntungan mekanis adalah S per H. Nah, W-nya di sini adalah berat benda, jadi M dikali G. Kemudian per F sama dengan S-nya adalah 2,5 per H-nya adalah 1,5. M atau massanya adalah 0,1 dikali percepatan gravitasi yaitu 10 per F sama dengan 2,5 per 1,5 kita sederhanakan sama-sama dibagi 0,5 menjadi 5 per 3. Nah, untuk menentukan F-nya kita kalikan silang. 0,1 dikali 10 adalah 1, kemudian dikali dengan 3 per 5. Nah, jadi F atau gaya yang menyebabkan benda bergerak atau gaya pukulnya adalah 1 dikali 3 yaitu 3, dibagi 5 hasilnya adalah 0,6 Newton. Setelah kita dapatkan nilai perlambatannya yaitu 20 meter per sekon kuadrat serta besarnya gaya pukul 0,6 Newton, kita substitusi ke persamaan dari hukum 2 Newton, yaitu jumlah gaya yang bekerja nilainya sama dengan M dikali A. Gaya yang bekerja pada benda adalah gaya pukul serta gaya gesek. Gaya pukul bernilai positif karena searah dengan gerak benda, kemudian gaya gesek bernilai negatif karena berlawanan arah dengan gerak benda. Jadi F dikurang F gesekan sama dengan 0,1 dikali 20. F-nya adalah 0,6. Dikurangi F gesekan sama dengan, 0,1 dikali 20 adalah 2. Jadi 0,6-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi negatif F gesekan adalah 2 dikurangi 0,6. Negatif F gesekan adalah 1,4 Newton. Nah, gaya gesekan adalah negatif 1,4 Newton. Jadi tetap kita tuliskan dalam bentuk positif yaitu 1,4 Newton, hanya arahnya berlawanan dengan gerak benda. Jadi nilai negatif menunjukkan arah yang berlawanan dengan gerak benda. Jadi jawabannya adalah B, 1,4 Newton. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.